Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Saudari Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema melakukan perintah Allah dengan kuasa Allah. Sebelum mendengar renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tuntunlah kami pada hari ini untuk mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidup kami bermanfaat bagi orang lain, sebagai praktek hidup yang nyata dalam meresponi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Mari kita menemukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Matius 21 ayat 24 yang baru saja kita mendengarkannya bersama-sama dengan beberapa pertanyaan. 1. Dengan kuasa manakah Tuhan Yesus melakukan pelayanan? Ketika ditanya dengan kuasa apakah Yesus melakukan pelayanan, maka dengan pasti dan yakin adalah dalam kuasa Allah. Kedua, dengan kuasa siapakah umat melakukan pelayanan? Pertanyaan yang hampir mirip dan sama ini, saya pun sepakat bahwa umat melakukan pelayanan dalam kuasa Allah. Terima kasih untuk setiap jawaban-jawabanmu. Saudara, Tuhan Yesus melaksanakan pelayanan dengan kuasa surgawinya. Maka Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dari kecemaran. Kecemaran karena kejahatan-kejahatan manusia seperti kesombongan, keangkuhan, merasa hanya dirinya yang paling hebat, merasa yang paling berguna, dan tentulah masih banyak lagi varian-variannya. Di sini pula kita menjumpai Tuhan Yesus membuat mukjizat-mukjizat pemulihan dan kesembuhan kepada banyak orang. Melalui keteladanannya, mengajarkan dengan nilai-nilai hidup untuk membuka pola pikir kita, untuk memahami makna hidup sesungguhnya. Yang diharapkan dalam keteladanan ini tanpa sadar, umat atau kita didorong untuk hidup berbuah. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus menjawab seruan doa umat dengan kuasa surgawinya. Untuk itulah saya mengajak kita, yakinilah bahwa seruan doa orang benar besar kuasanya. Demikian pula saudara, dalam pelayanannya kepada seluruh umat, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang dengan hidup memberi dengan sepenuh hati, urapan dan doa-doanya membawa kuasa. Efesus 1 ayat 19 sampai ayat ke-20 berkata, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga." Itu artinya agar orang percaya dapat bertumbuh dalam kasih karunia untuk memperoleh kemenangan atas iblis dan dosa. Mereka, kita yang disebutnya itu, dapat bersaksi secara efektif akan Kristus yang terjadi dalam kuasa Allah dalam diri kita. Bandingkanlah dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Kuasa ini merupakan suatu kegiatan
manifestasi dan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam orang percaya yang setia. Kuasa dan Roh Kudus yang sama ini telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanan Allah Bapa. Maka saudara dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap jemaat GKO telah dikaruniai kuasa Tuhan Yesus Kristus, memelihara kesatuan tujuan dan kegerakan dalam pelayanan demi memperjuangkan hidup sesama dan memuliakan dunia. Itulah visi dan misi yang Tuhan dasarkannya dalam amanat agung Yesus Kristus, sehingga setiap umat GKO memiliki kehidupan refleksi yang menggeser paradigma diri yang keliru, seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, untuk memposisikan diri pada kebutuhan sesamanya. Seluruh umat GKO dapat kembali menakar ulang dan mengubah persepsi yang lebih tepat sesuai dengan maksud perintah Allah yang seluruh bagi sesama dan dunia. Untuk itu, marilah kita melakukan yang pertama, umat hidup lebih lagi dalam pelayanan dengan perkenanan dan kuasa Tuhan. Yang kedua, umat hidup lebih lagi untuk memberitakan damai sejahtera dengan menghadirkan daya dan dampak penebusan Kristus. Mari bagikanlah kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat atau komsel agar lebih lagi memberitakan damai sejahtera Allah yang menyeluruh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami pun berjanji untuk mengasihi Engkau dengan mempraktekkan kebenaran-Mu dan menjadikan firman-Mu menjadi gaya hidup yang meneladankan gaya hidup itu kepada orang lain. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti saat teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.